Di tengah ekonomi yang sulit, pekerjaan sebagai pengemudi ojek online kian diminati. Namun berbagai masalah menyangkut kesejahteraan pengemudi yang berstatus mitra itu belum juga menemukan solusi. Mungkinkah pemerintah akan menemukan solusi jitu agar pekerja tidak menjadi korban eksploitasi? Kami akan membahasnya bersama dengan analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan dan Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Saiful Huda. Pak Saiful, Bang Tigor, selamat malam. Malam, Kevin. Selamat malam, Pak Saiful. Ya, terima kasih atas waktunya. Bang Tigor, apakah memang pemotongan tarif oleh aplikator ini terlalu tinggi sehingga kemudian harus diturunkan? Ya, kalau saya lihat dan saya dengar dari teman-teman pengemudi ojek online itu terlalu tinggi. Ya, saya sudah hitung-hitung uang yang beredar di ojol itu satu hari itu bisa 300 juta satu hari. Ya. Jadi kalau kita perkirakan sebulan sudah jadi berapa? Nah, seperti itu gitu. Artinya itu baru potongan sekitar 25% ya, Kevin. Tapi ini kan bisa sampai 50% potongannya. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya pemerintah belum bisa mengatur keberadaan bisnis ojek online ini. Kenapa tidak bisa mengatur? Karena pemerintah sendiri belum mengakui atau belum meregulasi keberadaan bisnis ojek online. Itu akar masalahnya sebetulnya. Sehingga apapun yang dibilang oleh pemerintah kepada aplikator tidak akan dengar. Ya. Karena apa? Karena tidak ada ruang yang diberi secara hukum. Tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah tentang keberadaan ojek online itu sendiri. Sehingga apapun yang disampaikan pemerintah, aplikator merasa tidak wajib untuk menuruti. Begitu. Ya, kalau sekarang berteriak potongannya aplikasinya harus dikurangi, ya nggak bakal dituruti. Kemarin kan diminta kasih THR, akhirnya BHR, bonus. Kenapa? Memang nggak ada hubungan kerja gitu loh. Hanya pakai kemitraan. Kemitraan ini kan manipulasi dari aplikator gitu. Dan menutupi kelemahannya pemerintah yang tidak meregulasi atau mengakui keberadaan bisnis ojek online. Kalau diakui, pemerintah bisa ngomong, pemerintah bisa mengawasi, pemerintah bisa mengatur, bisa menegur, bisa menekan aplikator, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku tentang bisnis ojek online. Itu Kevin. Bang Tigor, tapi bukankah dalam konferensi pers bersama dengan Kementerian Perhubungan, dua aplikator besar begitu yang kemudian mengoperasikan ojek online ini, mereka mengaku mengikuti aturan dari Kementerian Perhubungan, bahkan tidak lebih dari 20% sesuai dengan batas tersebut yang sesuai dengan peraturan Menteri. Bagaimana menurut Anda? Ya, itu kan ngomong di jumpa pers saja, Kevin. Habis itu dia langgar, dia tolak, kan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kan aplikator juga punya orang-orang pintar hukum di perusahaannya. Jadi kalaupun ditolak ya nggak ada kewajiban gitu loh. Ya, untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kenapa? Nggak ada hubungan hukumnya. Disinilah yang harusnya diatur lebih cepat. Bagaimana bisa mengatur, solusi mengatur untuk aplikator ini oleh pemerintah. Apa? Atur, bikin kepastian hukum. Ya, mengakui dan meregulasi bisnis ojek online. Itu. Nah, sekarang ini kan sedang revisi Undang-Undang Lalu Lintas, ya, nomor 22 tahun 2009. Nah, itu harus, ini kan hasil penelitian saya, Kevin. Ya, 15 tahun ojek online. Saya sudah tulis buku itu, baru dirilis kemarin ya, tentang sistem hukum dan bisnis ojek online. Kelemahannya di situ. Jadi mau ngomong apapun, aplikator bisa menolak, bisa tidak dengar gitu loh. Ya, habis itu nggak jalan. Makanya masalah ini berkelanjutan terus sampai hari ini. Semua tuntutan teman-teman ojol ini, ojek online ini adalah membuktikan, menandakan bahwa pemerintah negara belum hadir melindungi mereka. Kenapa? Tidak mengakui keberadaan mereka yang sudah 6 juta loh jumlahnya. Nah, sekarang prinsipnya adalah tinggal dua, ya, mau mengakui atau mau melarang. Ini nggak ada lagi seperti sekarang nih, abu-abu. Harus jelas nih kelaminnya, mau laki mau perempuan gitu. Mau menolak atau mau mengakui. Nggak bisa lagi seperti sekarang. Masalahnya akan sembraut terus seperti ini gitu. Semua tuntutan protes ojek online ini menunjukkan, membuktikan bahwa pemerintah lemah. Negara belum hadir untuk mereka. Baik,
Pak Saiful, benarkah pemerintah lemah terhadap aplikator ini karena sepeda motor belum diakui sebagai alat transportasi umum, secara hukum belum diakui sehingga kemudian menjadi akar permasalahan, Pak Saiful? Ya, pada level regulasi memang jujur diakui, payung regulasi kita memang sudah tidak lagi bisa mencukupi untuk mengatur pola hubungan eh, kerja atau pola hubungan kemitraan antara pihak aplikator dengan pihak pengemudi ojek kita. Itu jangka panjangnya akan kita bahas nanti, tapi jangka pendeknya terkait dengan tuntutan teman-teman pengemudi online bahwa ada semacam pungutan yang di atas 20%, saya mendorong pemerintah untuk melakukan audit terkait dengan ini. Ini penting supaya sekali lagi isu terkait dengan adanya pungutan di luar apa yang sudah menjadi keputusan dari Kementerian Perhubungan bisa diinvestigasi dengan baik. Ini yang pertama. Jadi saya mendorong pemerintah untuk melakukan audit terkait dengan isu adanya potongan di atas 20%. Yang kedua, kami besok akan mengundang teman-teman ojol di Komisi 5. Kita rencanakan jam 13.00 terkait dengan tuntutan aksi pada kesempatan hari ini. Terkait termasuk di dalamnya adalah menyangkut soal penurunan potongan aplikator yang diminta oleh teman-teman pengemudi ojol dari 20 menjadi 10%. Jadi jangka pendek ini kita ingin mempertemukan pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan audit terkait dengan isu potongan di atas 20% pada level policy politiknya. DPR besok akan mengundang teman-teman terkait dengan tuntutan demo pada hari ini. Yang ketiga, catatan saya kira-kira begini. Pada kondisi hubungan relasi antara ojol dengan pihak aplikator, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Tigor, memang perlu ada semacam kejelasan pada level pengaturan apakah ini hubungan kerja atau hubungan kemitraan. Memang dinamika yang saya tahu yang sempat saya diskusi dengan teman-teman ojol memang dan ini masih PR di internal teman-teman, masih pengen kemitraan tapi dengan syarat cukup penurunan potongan 10% dan seterusnya. Nah, bagi Badan Buruh Nasional ILO termasuk yang sudah merekomendasikan supaya hubungan apa disebut oleh ILO sebagai pekerjaan yang berbasis digital ini sudah perlu pengaturan. Nah, pada konteks itu ILO memastikan bulan Juli depan itu sudah akan ada konferensi yang menyangkut soal meregulasi terkait dengan pekerjaan yang berbasis pada digital ini. Nah, semoga di situ sudah dikeluarkan regulasi yang nanti bisa ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ya, Pak Saiful, bisakah kemudian pemerintah melakukan audit terhadap perusahaan swasta? Ini kan payung hukumnya aja belum ada. Karena itu kira-kira semangatnya sekali lagi, ini bagian dari menjawab berbagai isu yang sedang berkembang di ojolnya. Saya kira nggak ada masalah. Dan kita berharap teman-teman aplikator mau untuk membuka itu. Karena semangatnya supaya isu ini bisa clear. Dan lalu kita baru nanti setelah ini clear, kita beranjak pada isu terkait dengan usulan potongan yang cukup 10% itu. Baik, Bang Tigor, sudah cukup lama perusahaan aplikator ini begitu beroperasi di Indonesia. Kenapa kemudian pemerintah belum memiliki payung hukumnya? Menurut Anda kenapa? Ya, kalau saya melihat sih tidak mau saja, Kevin. Ya. Ini persoalan mudah kok sebetulnya. Tinggal bikin aja regulasinya. Jadi semua kita bisa bicarakan lanjut sebagai turunan dari regulasi yang mengakui keberadaan atau kepastian hukum
bisnis ojek online. Mau itu hubungan kerjanya, mau itu sistem tarifnya, mau mekanisme kerjasamanya, itu berikutnya menurut saya. Saya hanya mau mengatakan juga, termasuk mengaudit, itu kalau sudah ada aturannya itu bisa, ya, perlakukan dulu bisnis ojek online ini sebagai bisnis transportasi umum, ya, sehingga pemerintah bisa masuk. Takut saya kalau belum ada ini gitu ya Pak Saiful, bisa dicuekin Pak sama aplikator. Aplikator nggak bisa dipersoalkan nih Pak. Apa dasarnya Pak melakukan audit? Gitu loh Pak. Orang berbisnis kan biasa Pak cari untung, ya kan? Kan gitu. Nah kalau cari untungnya jangan kelewatan dong. Apa dasarnya? Mari kita atur. Kan gitu Pak Saiful. Saya sih cuma menjaga supaya DPR apalagi gitu ya, pemerintah juga gitu. Jangan sampai dilecehkan seperti sekarang Pak. Ya, yang persoalannya adalah ini kan kita mendapatkan masalah karena ulahnya aplikator, ini kan gitu ya. Ya, jadi mari atur Pak, gitu loh aplikator ini. Itu. Coba kalau kita lihat misalnya ya, bisnis teknologi menggunakan teknologi travel, ya. Itu kan aplikatornya bekerja sama dengan perusahaan travel yang punya izin travel, ya nggak Pak? Terus bisnis hotel yang dengan aplikasi. Hotelnya kan punya izin usaha sebagai bisnis perhotelan. Nah sekarang kalau aplikator nih, ojek online, transportasi online, mitranya ini kalau dikatakan mitra gitu ya, partnernya ini punya izin nggak Pak sebagai perusahaan angkutan umum? Nggak punya kan Pak? Mau ngapain gitu loh? Saya sih hanya sarankan nggak usah Pak. Jangan Pak, konyol Pak. Itu mempertontonkan kelemahan pemerintah nantinya Pak. Mempertontonkan kelemahannya DPR Pak. Ya, baik. DPR sebagai regulator ambil gitu loh Pak Saiful. Baik, terakhir Pak Saiful, revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sudah sampai di mana prosesnya di DPR? On proses, kita sedang terus menyusun terkait dengan DIM, baik yang dari pihak pemerintah, dari para stakeholder, termasuk DIM yang sedang terus digodok di Komisi 5. Semoga ini bisa ada percepatan, dan dengan itu memang sejak dari awal Komisi 5 juga dalam posisi asumsi sama dengan disampaikan oleh Pak Tigor, bahwa ini sudah butuh regulasi yang fix, masukan ke BKD. Dan itu adalah revisi terkait dengan undang-undang lalu lintas, dan di dalamnya adalah mengatur terkait dengan keberadaan hubungan kerja antara aplikator dengan pihak ojol. Baik, kita tunggu kemajuan revisi undang-undangnya Pak Saiful dan Bang Tigor, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Saya sudah kasih masukan ke BKD DPR loh Pak. Oke, Pak Tigor, sudah kami terima Pak. Oke, baik. Pak Saiful, sukses ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.